kepada teman-teman. Bahasanya bagaimana nanti hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, untuk masyarakat lewat. Maju. Teman-teman, jangan terpecah belah ya. Mau jalan. Bisa menyaksikan bahwasannya saat ini pemerintah mengambil keputusan hanya atas sepihaknya, tidak melihat bagaimana warga yang di bawahnya dan bagaimana warga yang di tengahnya. Dia hanya cuma memastikan warga yang di atasnya saja, teman-teman. Dan saya bisa pastikan bahwasanya dari teman-teman saat ini yang turun aksi kali ini itu di ataskan dengan kemauan dari teman-teman sendiri, tanpa ada kepaksaan, tanpa ada perintah, tanpa ada penekanan untuk turun aksi pada kali ini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Dan kebijakan kali ini tidak cuma mengaruh kepada warga kecil saya, teman-teman, dan kepada diri yang saya sendiri juga mengaruh kepada teman-teman. Bahasanya bagaimana nanti ketika kita berangkat ke apotek yang harga paracetamol itu 5.000 bisa naik menjadi 7.000, teman-teman. Betapa mirisnya kesehatan kalau BPN naik sebesar 12%, teman-teman. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Lawat kuasa tirani khusus dari sekarang ini berjuta kali. Teman-teman, rapatkan lagi barisannya teman-teman semua. Bentar lagi kita nyampe ke Kementerian Keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam perjuangan. Demi cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup buruh, hidup petani, hidup nelayan, hidup buruh. Yang cewek mepet lah, yang cewek. Teman-teman, sepertinya sebentar lagi kita akan menyampaikan, advokasi kita akan menyampaikan poin-poin tuntutan yang akan kita tuntut kepada Kementerian Keuangan. Bahwasanya kita ini awal tahun ini kita dihadiahi oleh hadiah yang sangat buruk, dihadiahi awal tahun oleh hadiah yang sangat mengenaskan, yaitu kenaikan PPN. Kita semua bisa kena, kamu bisa kena, semua rakyat bisa kena. Teman-teman yang biasa nongkrong di Bagi Kopi, di Pemorokawi, itu akan naik. Yang biasa kita bayar murah, sekarang akan mahal. Semua barang-barang yang dikategori mewah, tidak ada transparansinya dari Prabowo, tidak ada transparansinya dari pemerintah. Maka dari itu, panas siang hari ini tidak menggetarkan semangat kita. Percikapi masih menyala. Atas nama cinta yang hilang, panjang umur perjuangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang terus melawan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan, salam mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Teman-teman semua, hari ini teman-teman datang, teman-teman hadir, teman-teman menampakkan kami ini untuk melihat kebijaksanaan dari Kementerian Keuangan, untuk melihat kebijaksanaan yang katanya akan menguntungkan bagi rakyat yang kecil. Tapi di sini kita lihat, kita tekankan kepada teman-teman semua, kita harus melihat, kita harus melek terhadap Kementerian Keuangan ini.
semua. Tapi kenapa PPN 12% yang harus ditaikkan, yang harus dilakukan lebih tinggi daripada yang lain teman-teman semua? Seperti yang telah rekan-rekan BEMU sampaikan, ada pajak batu bara, ada pajak sawit, ada pajak yang lainnya teman-teman semua. Masa aksi, tutup jalan. Masa aksi. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Harrison Tribun TV. Saat ini saya tepat di depan gedung Kementerian Keuangan, di mana pada sore hari ini tanggal 11 Desember 2024 ada demo tolak PPN 12% dari mahasiswa kampus Muhammadiyah, guys. Sisakan jalan sedikit untuk masyarakat lewat. Maju. Teman-teman, jangan terpecah botolnya. Mau jalan. Botolnya jangan sampai terpecah. Silakan. Bocor. Silakan. Teman-teman sekalian, sekarang kita sedang berdiri. Kita Kementerian Keuangan. Kita berdiri di hadapan mereka. Teman-teman lihat, itu yang berjuang di atas. Itulah sarang dari kesadaran rakyat akan diciptakan. Maka dari itu teman-teman sekalian, di sini kita siap menuntut, menolak kenaikan PPN 12%. Teman-teman sekalian, masih semangat? Suarakan hati kalian, suarakan suara kalian untuk menghadirkan Menteri Keuangannya ke sini. Tutup mereka. Oke, teman-teman masa, mundur lagi. Ini terlalu dekat ini. Oke, border teman-teman sekalian. Misalnya biar kawan-kawan polisi yang mengatur lalu lintas. Kita di sini fokus menyuarakan tuntutan kita. Teman-teman kalian di sini, teman-teman UHAMKA yang hari turun ke Kementerian Keuangan. Tuntutan kita jelas, tolak PPN. Pemerintah belum meregulasi PPN. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwasanya mereka akan menyebabkan hanya untuk barang-barang mewah kalian? Kita masuk akal. Maka dari itu teman-teman sekalian, tidak masuk akalan yang dibuat oleh pemerintah hari ini tentu merugikan kita sebagai rakyat Indonesia. Mereka diampuni pajaknya, orang-orang kaya diampuni pajaknya dengan amnesti, sedangkan kita disuruh membayar pajak terus-menerus dengan kenaikan PPN 12%. Hal tersebut tentu berbahaya bagi rakyat kita. Bullshit omongan pemerintah yang hanya menekankan pada kenaikan barang-barang mewah. Tunggu sampai kenaikan PPN naik, baru kita rasakan bahwasanya kita hanya dibohongi oleh mereka saja. Mereka yang hari ini menaikkan PPN 12% terus berstatement bahwasanya itu hanya dikenakan pada barang-barang mewah, hanya memotong barang-barang saja. Jangan percaya hal-hal tersebut. Regulasi belum diubah, akan tetapi PPN mau dinaikkan. Bagaimana otak mereka? Suruh
keuangan ini. Silakan perhatikan apa maksud mereka. Mereka bertindak seenaknya sendiri seolah-olah negara ini milik mereka. Mereka menikmati fasilitas di atas. Mereka tidur di sofa. Masyarakat tidur di kolong jembatan. Mereka difasilitasi AC. Tapi kedua inilah memelihara para korupsi. Kedua inilah memelihara para koruptor. Teman-teman, hari ini apakah kita siap turun lagi? Apabila kenaikan PPN tetap dilaksanakan, siap kita turun lagi? Siap! Siap! Sampai menang! Sampai menang! Bismillah alam semesta, Bismillah darah manusia, Bismillah raga jiwa berdiri atas rahim para pemberontak, atas para penguasa yang hanya mengesahkan undang-undang saja, namun menyengsarakan rakyat di sekitar ini. Hari ini, kawan-kawan bangsa berdiri dan berjuang di depan Kementerian Keuangan. Bagaimana kebijakan yang kita lihat tentang PPN 12% dan statement yang dikeluarkan oleh Presiden kita Prabowo Subianto yang bahwasanya mengeluarkan statement 12% hanya untuk bangsa saja. Namun nyatanya mereka tidak mensosialisasikan pada masyarakat barang mewah ini kategorinya apa saja. Dikit kelebihan, dikit mungkin sebuah keresahan yang gue alami. Tuan dan puan, hei para penguasa yang dibalik belum kaca yang katanya mewakili suara rakyat, itu bohong. Dan puan, khususnya Nyonya Sri Mulyani, kita berdiri di sini bukan hanya sekedar retorika saja, tapi kita melihat dampak ketika Menteri Sri Mulyani ataupun negara ini mengesahkan PPN 20%. Bagaimana dampak UMKM, bagaimana dampak masyarakat Jakarta yang tergelincir. Mereka cuma memikirkan negara maju, tapi tidak memikirkan negara berkembang. Oh, ini yang katanya negara mau maju, tapi tidak melihat masyarakat di sekitar di Jakarta yang terpencil. Cobalah kalian tersapi, cobalah kalian bertanya-tanya, cobalah kalian berpikir secara nurani, cobalah berpikir secara jernih. Ketika kebijakan kalian menyimpang, bagaimana dampak masyarakat menengah ke bawah. Saya tidak berani menaikkan pajak para penguasa, para proyek-proyek mangkrak. Aku yakin ketika UHK sampai saat ini tidak didengar oleh di balik gedung sana, maka aku akan berdiri terus sampai PPN itu dibatalkan. Tuan dan puan, berpijak kalian di atas menara. Wah, mudah-mudahan sampah. Ingat, kita adalah mahasiswa yang terpukul hatinya ketika melihat kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, khususnya undang-undang PPN ini. Aku harap
kalianlah yang akan mensosialisasikan di masyarakat sekitar kalian dampak apa sih yang sebenarnya ketika undang-undang PP ini disahkan. Oh tuan dan puan yang berdiri di atas gedung kekuasaan, aku katakan sekali lagi, aku adalah orang satu-satunya yang menggantikan Munir, yang menggantikan Uji Tukul, yang menggantikan Wasina. Ketika kalian merugikan masyarakat, ketika kebijakan kalian merugikan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar Jakarta dan Indonesia, kalian cuma bisa memikirkan maju. Aku yakin partai politik yang banyak yang katanya ada partai politik oposisi itu cuma basa-basi. Apakah ada partai politik yang menyuarakan ketika PPN ini dikeluarkan statementnya? Sampai saat ini mereka bilang mereka oposisi pemerintah. Itu bullshit. Aku berani katakan, akulah salah satu oposisi pemerintah. Prabowo Subianto, presiden kita Republik Indonesia. Kalian lihatlah, hei tuan, hei puan, lihatlah. Kita semua berdiri di depan gedung Kementerian Keuangan. Kalian menjaga kami. Ketika kalian tidak keluar, maka hanya satu kata. Maka hanya ada satu kata. Ketika staf ataupun kementerian sendiri tidak keluar dari gedung yang katanya gedung ini dibayar oleh rakyat, oleh pajak rakyat, maka hanya ada satu kata. Lawan! 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 Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup petani! Hidup nelayan! Hidup nelayan! Hidup perempuan yang berontak! Hidup perempuan yang berontak! Terima kasih, sekian dari saya. Aku harap mereka